akan mempelajari teknologi digital dan sumber energi. Teknologi digital yaitu suatu alat yang tidak lagi menggunakan tenaga manusia secara manual, tetapi lebih pada sistem komputerisasi atau format yang dapat dibaca oleh komputer. Nah, ini adalah alat surat menyurat yang masih menggunakan tenaga manusia ya. Selanjutnya, di sini ada alat komunikasi atau telepon umum. Nah, seiring berkembangnya zaman, sekarang kita bisa melakukan surat menyurat, melakukan panggilan telepon, mengambil foto, video melalui satu alat yaitu handphone. Kita juga bisa melakukan pembelajaran online, meeting online melalui laptop. Ini semua karena adanya transmitter atau pemancar. Itu yang akan kita pelajari hari ini ya. Yaitu transmisi data, penyimpan data, pembangkit energi listrik, dan dampak pada lingkungan. Transmisi data yaitu proses untuk melakukan pengiriman data dari satu sumber data menggunakan komputer atau media elektronik. Sini ada contohnya, TV analog dan TV digital. TV analog menggunakan sinyal analog sehingga membutuhkan satu pemancar untuk tiap satu kanal transmisi. TV digital menggunakan sinyal digital dan teknologi multiplexing lebih canggih sehingga bisa memancarkan 6-8 kanal sekaligus. Transmisi data terbagi atas dua jenis yaitu transmisi analog dan transmisi digital. Transmisi analog bersifat kontinu, suaranya kurang jernih, menggunakan amplifier untuk menambah kekuatan sinyal, hasil yang diperoleh kurang dapat dibaca, dan menggunakan konsep frekuensi. Sedangkan transmisi digital bersifat diskret, yaitu nilainya 0 atau 1, lebih tahan noise atau gangguan, menggunakan repeater untuk mencapai jarak yang jauh, hasilnya pasti, dan menggunakan konsep biner atau bit. Beberapa jenis media transmisi. Yang pertama, transmisi satelit, stasiun yang ditransmisikan langsung ke rumah-rumah. Serat optik mengantarkan sinar atau data. Kabel koaksial untuk transmisi telepon, TV kabel, dan TV jarak jauh. Frekuensinya tinggi agar tidak mengalami gangguan di udara. Kecepatannya antara 10-100 Mbps. Gelombang mikro menghantarkan data jarak jauh atau untuk telekomunikasi dan untuk antena parabola. Gelombang radio merambat ke segala arah tanpa antena parabola. Selanjutnya penyimpan data, ada hard disk, yaitu perangkat komputer atau laptop yang berfungsi untuk menyimpan data secara permanen dengan daya tampung yang cukup besar. Ada flash disk, yaitu alat menyimpan data yang umumnya berkapasitas 128 MB sampai dengan 64 GB. Yang ketiga ada floppy disk, alat untuk membaca disket sebagai tempat menulis dan menyimpan data serta menjalankan sistem operasi dan aplikasi. Ada juga compact disk atau CD. Alat penyimpanan ini secara optik dengan proses penyimpanan data dilakukan dengan cara menguraikan cahaya putih dalam spektrum warna. Yang kelima ada digital video disk atau DVD, alat menyimpan video dan data secara optik menggunakan sinar laser dengan panjang gelombang 6500 Armstrong berwarna merah untuk membaca data. Selanjutnya, random access memory atau RAM, alat untuk menyimpan data sementara pada saat komputer digunakan. Kegunaan RAM ini adalah untuk mempercepat pemrosesan data pada komputer. Kita lanjut ke sumber energi, yaitu segala sesuatu di sekitar yang mampu menghasilkan energi. Berdasarkan jenisnya, sumber energi dibagi menjadi dua, yaitu sumber energi terbarukan dan sumber energi tak terbarukan. Sumber energi terbarukan contohnya ada biomasa yang berasal dari organisme yang hidup atau belum lama mati. Panas bumi, energi termal yang dihasilkan dan disimpan di dalam bumi. Energi air dihasilkan dengan memanfaatkan energi potensial dan energi kinetik yang dimiliki air. Energi matahari bersumber dari radiasi sinar matahari.
Energi angin dihasilkan oleh angin melalui kincir angin yang diubah menjadi energi listrik. Energi gelombang laut bersumber dari tekanan naik turunnya gelombang air laut. Biogas dibuat dengan memanfaatkan kotoran sapi melalui proses anaerobic digestion atau tanpa oksigen. Sumber energi tak terbarukan. Sumber energi ini jika telah digunakan semakin lama semakin berkurang sampai suatu saat bisa habis. Contohnya minyak bumi, gas alam, dan batu bara. Selanjutnya pembangkit energi listrik. Pembangkit energi listrik adalah sebuah alat yang dapat menghasilkan energi listrik dari berbagai sumber energi. Di Indonesia yang paling umum digunakan adalah pembangkit listrik dengan menggunakan bahan bakar fosil seperti gas alam, minyak bumi, dan batu bara. Yang terakhir, dampak pada lingkungan. Yang pertama ada pencemaran udara. Pencemaran udara ini dapat berupa gas seperti CO atau karbon monoksida yang merupakan hasil pembakaran tidak sempurna dari kendaraan bermotor yang menggunakan bahan bakar dari bensin dan solar. Gas CO2 atau karbon dioksida juga berbahaya karena dapat mengikat panas matahari sehingga suhu bumi menjadi panas dan terjadi pemanasan global atau efek rumah kaca. Polusi udara juga bisa berasal dari materi radioaktif. Yang kedua, pencemaran air. Pencemaran air dapat disebabkan oleh limbah industri, pembuangan sampah domestik, dan jika terakumulasi bisa menjadi racun dan sampah organik akibat dibusukkan oleh bakteri. Pencemaran di laut juga bisa disebabkan oleh tumpahnya minyak bumi akibat kecelakaan kapal tanker minyak yang bisa merusak terumbu karang. Pencemaran tanah. Pencemaran tanah dapat disebabkan oleh sampah-sampah berbahan plastik dan penggunaan pestisida yang berlebihan. Yang keempat, pencemaran suara. Pencemaran suara disebabkan oleh suara bising kendaraan bermotor atau mesin-mesin pabrik sehingga dapat mengganggu pendengaran. Selanjutnya kita bahas uji kompetensi ya. Soal yang pertama, berikut yang bukan merupakan unguided media adalah A. Transmisi satelit, B. Serat optik, C. Inframerah, D. Gelombang mikro, E. Gelombang radio. Nah, jawabannya adalah yang B ya, serat optik. Ini langsung ke nomor 3 ya. Selanjutnya nomor 2, koneksi tanpa kabel seperti handphone yang menggunakan teknologi radio sehingga pemakainya dapat mentransfer data dengan cepat dan aman disebut. Nah, nomor 2 ini jawabnya adalah WiFi ya. Selanjutnya nomor 3, berikut yang bukan merupakan karakteristik dari transmisi analog adalah A. Memperkuat noise, B. Menggunakan repeater untuk menghasilkan sinyal, C. Menggunakan amplifier untuk sinyal bus, D. Data berupa data analog atau digital, E. Sinyal analog yang dipancarkan tanpa melihat isi. Nah, yang bukan karakteristik dari transmisi analog adalah yang B. Menggunakan repeater, karena transmisi analog itu harusnya menggunakan amplifier ya. Selanjutnya nomor 4, teknik pengodean untuk mengubah sinyal digital menjadi data digital disebut A. Line coding, B. NRZ, C. Decoding, D. Kode grup, E. Encoding. Nah, ini jawabnya adalah C. Decoding. Selanjutnya nomor 5, kecepatan dan keluaran antara 10 sampai 100 Mbps adalah media transmisi dari A. Serat optik, B. Kabel koaksial, C. Kabel twist pair, D. Gelombang mikro, E. Gelombang radio. Ini tadi ada di tabel ya. Jawabnya adalah kabel koaksial. Selanjutnya nomor 4, nomor 6. Berikut beberapa frekuensi komunikasi. Nomor 1 VLF, 2 NF, 3 VHF, 4 RF.
Range frekuensi untuk radio komunikasi yang diatur oleh pemerintah ditunjukkan oleh nomor jawabnya adalah nomor 1, 2, dan 3. Pilihan yang benar adalah B. Kita lanjut nomor 7. Berikut beberapa sumber energi. 1. Biogas, 2. Angin, 3. Minyak bumi, 4. Air. Sumber energi terbarukan ditunjukkan oleh nomor energi terbarukan kecuali nomor 3 ya. Berarti yang benar itu 1, 2, dan 4. Jawabnya E. Nomor 8, bahan bakar yang berasal dari bahan kayu bakar yang belum lama mati adalah A. Biogas, B. Biomasa, C. Biodiesel, D. Biologi, E. Bioteknologi. Jawabnya adalah B. Biomasa. Nomor 9, sifat energi tidak terbarukan adalah A. Melimpah dan ramah lingkungan, B. Murah dan mudah didapat, C. Tersedia dalam jumlah yang besar, D. Tersedia dalam jumlah terbatas, E. Tidak membahayakan manusia. Jawabnya adalah D. Tersedia dalam jumlah terbatas. Yang nomor 10 atau terakhir, penyimpanan data secara magnetik disebut A. Flash disk, B. Hard disk, C. Compact disk, D. DVD, E. Secara magnetik itu adalah hard disk. Jawabnya adalah B. Itu dia uji kompetensinya. Kita ketemu lagi di materi berikutnya ya.